Karena kan yang dites ini berdasarkan peraturan komisi cuma satu, setia terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Saya sejak masuk tahun 2017 sampai saat ini tidak pernah tidak setia terhadap Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dan pemerintahan yang sah. Jadi makanya saya juga bingung, apa yang sebenarnya dites. Sebenarnya tidak ada yang Pancasilais dari tes yang mereka berikan itu, karena tidak ada satupun juga yang berbicara tentang keadilan sosial umpamanya, tidak ada satupun yang berbicara tentang persatuan Indonesia. Jadi sebenarnya mereka hanya mau melakukan litmus test apakah orang-orang yang terpilih itu adalah berada pada jalur pemahaman atau setuju dengan semua kebijakan penguasa atau tidak. Mereka sangat-sangat tidak merasa nyaman dengan perlakuan rezim pada waktu itu terhadap Pancasila gitu ya. Karena Pancasila itu tidak dimaksudkan sebagai sebuah ideologi untuk menakar kelakuan orang gitu, tapi sebuah guidance gitu ya, sebuah ideal, sebuah cita-cita gitu. Kita tidak bisa menilai orang gitu ya berdasarkan guidance dan kemudian mencabut hak seseorang gitu ya hanya berdasarkan guidance ini gitu ya. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya yang menjadi ideal ini. Itu problem terbesar dari Pancasila karena dia terbuka, dia multi-interpretable, karena memang bisa diinterpretasikan oleh siapa saja, termasuk yang berkuasa gitu ya. Di sinilah sebenarnya gawatnya untuk memakai sesuatu yang terbuka ini untuk kemudian menjadikannya sebuah alat untuk litmus test untuk mengukur seseorang gitu. Ini abuse of power, plain and simple. Sebaiknya memang kita tidak dengan gampang menggunakan Pancasila untuk membuat label-label seperti ya gitu ya kan, karena ukuran tentang siapa Pancasila dan siapa nggak Pancasila itu gimana ngukurnya gitu. Siapa sih orang Indonesia ini yang merasa diri paling Pancasilais gitu, siapa? Pancasila digali oleh para pendiri bangsa, Soekarno, Hatta, ya kan? Itu Pancasila itu lebih difungsikan dalam fungsi implisitnya, fungsi implisit. Jadi itu kenapa diletakkan sebagai ground norm, ya, norma dasar, sebagai filosofi bangsa gitu. Jadi dia tempatnya di atas, dia jadi tinggi tempatnya.
Pancasila itu, karena seperti yang dikemukakan sendiri ya secara gemilang oleh Bung Karno, Pancasila itu dia punya fungsi untuk merekatkan gitu kan satu republik modern yang baru terbentuk. Jadi itulah fungsi implisit Pancasila. Kalau kita bicara Pancasila, sebaiknya kita menggunakan atau memahami Pancasila dan menggunakan Pancasila itu seperti Soekarno-Hatta dan para pendiri bangsa kita memahami Pancasila, yaitu lebih mengedepankan fungsi implisitnya justru untuk menyatukan berbagai macam perbedaan pandangan dalam suatu republik yang modern. Kita jangan menggunakan Pancasila untuk keperluan politik yang bersifat eksplisit. Kenapa? Satu, karena itu akan mendegradasikan Pancasila. Ya, dan yang kedua, kita sudah belajar dari sejarahnya Orde Baru. Kalau Pancasila terlalu sering atau terlalu banyak dipakai dalam fungsi eksplisitnya, maka nanti muncul kecenderungan totalisasi gitu. Karena nanti seperti Orde Baru kan, semua mau dirumuskan, semua mau dibuat dengan ukuran-ukuran yang sebenarnya ukuran-ukurannya dibuat secara sepihak. Padahal oleh para pendiri bangsa kita mengenai Pancasila itu justru dibikin untuk menyatukan aneka macam perbedaan. Jadi mesti multi pihak kalau Pancasila itu. Nah itu bahayanya kalau Pancasila dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat eksplisit, sangat taktikal.